Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini saya ingin membagikan informasi seputar Universitas Terbuka. Nah, jadi dalam video kali ini, dalam PPT kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas mata kuliah atau TMK. Oke, jadi kita mulai dulu ya dari apa itu TMK ya. Oke, jadi TMK atau singkatan atau kependekan dari tugas mata kuliah ini sebenarnya adalah fasilitas belajar ya, fasilitas belajar. Ingat ya, fasilitas belajar di mana untuk layanan paket non TTM ya, kayak misalnya SIPAS non TTM ataupun non SIPAS atau SIPAS semi yang non TTM-nya. Nah, di mana selain Tuton atau tutorial online ya. Nah, untuk bedanya Tuton sama TMK, kalian bisa cek di playlist terkait dengan info UT. Nah, untuk waktu aksesnya sendiri, pengerjaannya itu bisa dilakukan selama 24 jam sesuai jadwal yang tertera di website TMK, yaitu adalah tmk.ut.ac.id ataupun kalender akademik UT atau kita singkat dengan Kaldik UT. Yang dimana Kaldik UT ini kalian bisa googling atau bisa search di Google, Kaldik UT sesuai dengan periodenya ya. Oke, kemudian nah, bagaimana sih cara ikut TMK? Nah, jadi untuk ikut TMK itu ada dua prosedur. Sebenarnya ada, intinya ini prosedur yang sama, cuman tahapannya atau caranya beda. Yang pertama adalah emang bener-bener nggak perlu isi form. Nah, di isi form kesediaan mengikuti tuton di website e-learning ut.ac.id, atau isi form tapi kliknya tidak setuju waktu pas isi formnya ya. Nah, dengan begitu harusnya secara sistem itu akan diikutkan ke TMK ya. Nah, tapi pastikan terlebih dahulu ya, matkulnya itu ada fasilitas TMK, karena nggak semua matkul itu ada TMK. Contohnya kayak Karel tuh nggak ada TMK, harus wajib tuton. Terus tab itu juga nggak ada TMK, adanya cuma tuton doang. Dan untuk matkul ke praktikum itu kayak misalnya praktikum online, praktikum yang praton ya, praton itu praktek tuton. Nah, itu cuman ada di tuton doang, jadi TMK-nya nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian yang SIPAS, terutama yang SIPAS ya, ini nggak tahu mungkin mekanismenya seperti apa. Jadi kalau emang ada matkul seperti itu, saran saya mendingan isi formnya, to make sure, biar apa, karena namanya SIPAS itu kan sepaket ya. Jadi kalau misalnya emang nggak isi form, atau emang bener-bener nggak ikut tuton, ya udah nggak ikut tuton semua. Jadi dikhawatirkan untuk karil atau tab atau matkul yang emang ada harus dituton, ikut tuton, itu malah jadi nggak bisa ada nilainya karena tidak terdaftar ke tuton. Nah, terus juga pastikan juga emang nggak ikut fasilitas belajar selain KMK. Contoh, misalnya emang ikut TTM atau TUWEB, misalnya kayak contohnya dapat ambil yang SIPAS semi misalnya yang TTM-nya, ya of course itu nggak bakal bisa ikut TMK. Nah, atau emang nggak ikut nggak ikut tuton. Karena kalau emang udah ikut tuton ya pasti otomatis nggak ikut TMK. Nah, cuman di sini eh, apa namanya? saya garis bawahi kalau misalnya pas login TMK, nah itu ada error. Nah, itu nanti tergantung ya errornya gimana. Nah, itu nanti saya jelasin waktu pas mekanisme akses TMK ya. Oke, jadi sebenarnya untuk TMK, kalau untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk tampilannya seperti ini, kalian bisa ini buka tmk.ut.ac.id. Ini adalah halaman awalnya, yang dimana kalau di sini nih kan ada panduan ya. Nah, ini adalah panduan terkait dengan TMK ya, yang dimana kalau misalnya kalian buka itu kurang lebih seperti ini. Jadi kayak misalnya mau menyiapkan BJT TMK, ini ada video panduannya, kalian bisa lihat itu. Nah, jadi kayak misalnya untuk
BJT TMK itu kalau mau disiapin harus ada apanya sih ya kan, harus bagaimana sih, harus dalam bentuk apa ya. Mungkin kalau emang yang masih belum familiar familiar banget ya bolehlah ditonton. Terus juga ada panduan TMK ya, di sini panduan TMK itu ya berarti berisi tentang terkait dengan kalau misalnya kita ikut TMK tuh step by stepnya tuh bagaimana ya, kalian bisa baca ini. Nanti mungkin untuk panduannya TMK ini mungkin nanti saya akan share aja, karena sejauh ini mungkin dari waktu pas saya daftar di 2022 ganjil berarti ya, untuk intinya 1 tahun yang lalu itu masih nggak ada perubahan terkait dengan panduannya. Nah, untuk FAQ-nya atau frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan ini, dan ini ada jawabannya kan yang pasti. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika TMK. Nah, kalian bisa baca ini nih untuk informasi lebih lanjut ya. Oke. Nah, kemudian kalian login nih. Nah, kalau emang kalian mau login, kalian tinggal klik aja nih yang login mahasiswa ya. Nah, untuk di bawah sini nih ada jadwal TMK-nya. Nah, cuman mungkin ini tugas 3-nya kepotong. Jadi jadwal TMK tuh ada 3, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, untuk login kalian tinggal klik ini. Nah, untuk format loginnya kalau default ya, atau bawaan dari UT-nya, untuk login itu di bagian atas ini kalian isi name kalian ya. Misalnya contoh ya, intinya yang ada 9 digit. Kemudian untuk sandinya atau kata sandinya ini adalah DD/MM/YYYY, di mana DD ini adalah tanggal lahir kalian, MM adalah bulan lahir kalian, dan YYY ini adalah 4 digit tahun lahir kalian. Yang dimana ingat, jangan lupa harus ada pakai garis miring. Jadi ini totalnya kalau kalau misalnya kalian cek secara digit ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 digit. Nah, jadi kalau misalnya emang yang nggak ada slash, otomatis nggak mungkin 10 digit, melainkan cuma 8 digit ya. Nah, kalau udah nanti klik login ya. Klik login. Nah, di sini kalau misalnya NIM kalian tidak terdaftar atau belum terdaftar, either kalau emang kalian ikut tuton, atau yang kedua adalah belum jadwalnya akses TMK. Jadi TMK ini bisa diakses kalau emang mendekati atau hari hanya TMK dimulai. Jadi kayak misalnya ini 16 Oktober ya, berarti mungkin 15 atau 14 Oktober harusnya udah bisa login. Nah, tapi kalau jauh-jauh hari kayak misalnya mungkin 15 sebelum Oktober aja, Agustus, September misalnya. Nah, September itu ya belum bisa ya. Oke. Nah, cuman pas ketika login di sini kadang ada yang tulisannya misalnya pastikan Anda tidak mengikuti ini. Nah, kalian langsung hubungi pihak UT. Baik pihak UT daerah ya, lewat website, lewat kontak yang bisa dihubungi, atau datang langsung, yang dimana kontaknya yang bisa dihubungi kalian bisa cari di website ataupun sosmed dari masing-masing UT daerah atau PBJJ. Atau kalian bisa kirim tiket ke Halo UT, atau mungkin kalian bisa kirim email ke LBB. Nanti untuk email LBB-nya mungkin akan saya taruh di deskripsi aja. Nah, jadi kalau emang ada kendala yang emang harusnya nih saya ikut TMK nih karena nggak isi form tuton, atau emang isi form tuton tapi nggak setuju, kalian langsung laporkan ya. Oke, kemudian setelah login, nah nanti kalian akan lihat tampilan terkait dengan jadwal. Ya, di sini juga udah tertulis bahwasanya, nah di sini ada tulisan bahwasanya hindari pelanggaran etika akademik kayak kopas ya. Yang dimana kalau emang benar-benar ketahuan benar-benar kopas ya pasti otomatis ada sanksi akademik. Contohnya kayak nilai E, atau misalnya nilai TMK-nya 0. Dan ingat, dilarang posting naskah TMK di media sosial. Kalau ini ketahuan juga sama nih. Ini ada berpotensi terkena sanksi akademik. Nah, di sini juga ada nih untuk panduan TMK selain di halaman awalnya.
dan unduh panduan menyiapkan BJT. Ya mungkin takutnya pas di ini nggak kelihatan atau mungkin ke skip. Nah kemudian untuk mengunduh soal atau mengunggah berkas BJT, nah kalian bisa klik menu. Nah, di sini nih ada menunya nih, ada keluar, ada ubah sandi. Nah, kalau emang kalian bisa meyakinkan bahwa kalau tanpa sandi default kalian ingat kata sandinya, ya kalian kalau mau ganti silakan. Karena kalau emang ganti dan terus lupa password, ini harus benar-benar hubungi pihak QT. Nggak bisa model kayak Tuton atau tutorial online yang kalau atau akun e-kampus yang dimana bisa lewat chatbot di Halo UT atau Tanya Kami itu di situ ada riset e-kampus ataupun riset sandi e-learning. Nah tapi kalau untuk riset sandi TMK-nya nggak ada. Jadi emang benar-benar harus hubungi ini. Tapi kalau emang nggak yakin ya, kalau emang nggak mau ribet ya udah nggak usah dirubah, ikutin defaultnya aja gitu. Jadi biar kalau misalnya emang lupa bisa lihat panduannya, oh iya bahwasannya password atau sandi loginnya itu begini loh gitu. Nah jadi kalian kalau udah mungkin ini langsung buka bagian di menunya nih. Nah kalau di HP mungkin di bagian ini mungkin kalian bisa akses pakai browser yang bisa mode desktop ya, jadi biar lebih tampilannya lebih clear, lebih luas tanpa ada kepotong gitu. Nah di menu kalau untuk unduh dan naskah soal, mungkin ini untuk informasi pendukung kayaknya emang cuman pendukung-pendukung aja. Yang difokuskan adalah terkait dengan pelaksanaan. Nah kalau udah, nah jadi nih di pelaksanaan nih nanti kalian akan muncul dua nih, unduh naskah soal dan unggah BJT. Nah kalau untuk unduh naskah soal, nanti kalau udah klik unduh naskah soal maka akan tampilannya seperti ini. Nah jadi ini matkul-matkul atau mata kuliah yang dimana ingat ya, bedakan kode mata kuliah dengan kode bahan ajar. Ya, jadi kalau emang kalian mau ngisi sesuatu di ini, kalau emang diminta kode mata kuliah, ya inilah namanya kode mata kuliah. Ya sesuai dengan katalog kurikulum yang kalian bisa search itu di Google, di website UT, atau googling katalog UT yang nanti diarahkan ke website UT. Nah jadi untuk unduh soal nanti sesuai dengan jadwalnya. Kalau emang lagi tugas 1 ya berarti nanti untuk unduh soalnya cuma ada di tugas 1. Nanti tugas 2 sama 3, tugas 3-nya itu belum kebuka. Nah karena berhubung ini adalah contoh di waktu pas tugas screenshotan tugas 3, ya udah tugas 3-nya aja nih yang ada. Tugas 1 sama tugas 2-nya nggak ada. Ya karena emang udah lewat dan udah ditutup. Nah kalau udah unduh soal, nah ingat ya wajib unduh soal. Ya jangan lupa. Oke. Kalau udah unduh soal, otomatis kan kalian kerjain nih, ya kan. Terus ada apa sih namanya? Di sini kan juga ada nih unduh BJT. Nah, kalian kalau mau unduh BJT dari website website TMK ini dipersilakan. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau download dari sumber dari luar, ya dipersilakan selama emang kalian gunakan BJT yang sesuai dengan aturan dari UT-nya. Oke, jadi kalau udah soal dan ada BJT-nya kalian kerjakan. Nah, jadi ingat nggak ada batas waktu harus berapa jam kelar. Yang pasti sesuai dengan jadwalnya. Harus kalau emang batasnya untuk kerjain soal atau kumpul soal ya tanggal sekian, hari sekian itu harus kumpul, ya udah itu batas waktunya ya. Oke, kemudian kalau udah ya tadi, kalian klik menu lagi. Kalian klik menu lagi, nanti akan muncul pelaksanaan dan kalian unggah BJT. Nah, ini juga sama nih. Nah, untuk unggah BJT, ya, untuk unggah BJT. Nah, di sini nanti kalian harus pilih tugas berapa yang kalian mau upload. Ya kalau lagi tugas 1 ya bukannya tugas 1. Kalau lagi buka tugas 2, lagi emang pas tugas 2 atau TMK yang kedua ya tugas 2. Jadi jangan salah upload. Jangan sampai ketika lagi zamannya tugas 3 kalian mungkin tapi sih harusnya udah tutup lah ya.
karena kan emang udah ada wayahnya atau jadwalnya masing-masing. Jadi kalau emang nggak sesuai biasanya Pak nggak bisa upload nih ya. Jadi hati-hati, sesuaikan dengan tugas keberapa mau uploadnya. Nah, kalau udah, nah nanti ini ada klik plus ya kan. Dan pastikan nama file hanya ada terdiri dari karakter alphanumeric alias berarti alfabet sama angka. Nah, pastikan kalau untuk nama sebenarnya nggak ada pengaruh ya, mau bebas mau namanya gimana. Yang pasti jangan sampai bikin kalian salah upload. Jadi biar nggak ribet lagi nih kalau misalnya mau kalau emang salah upload kan kalian harus upload 2 kali kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau udah nanti di bagian sini sesuai dengan BCT tugas berapanya, nanti yang pertama ya, yang pertama akan tampil setelah di-upload. Nah, jadi di bagian uploadnya ini ada di panduannya ya, kalian tinggal ikutin panduannya aja. Nah, jadi kalau misalnya udah, nanti dia bakal BJT tugas file belum dicek. Nah, kalau belum diunggah ya belum diunggah. Tapi kalau udah diunggah, nanti pertama kali akan muncul tulisan belum dicek. Artinya berarti emang udah diunggah tapi emang belum dicek aja. Nah, nanti kalau emang udah dicek, nah akan berubah menjadi statusnya BJT tugas sekian, filenya oke. Nah, jadi to make sure jadi dari pihak UT ngecek nih apakah filenya nanti bermasalah atau enggak. Kalau emang bermasalah nanti biasanya disuruh unggah ulang lagi gitu ya. Ya kalau emang udah berubah menjadi file oke, ya udah berarti emang udah otomatis masuk dan emang nggak ada masalah sama filenya. Dan ingat itu harus semua mata kuliah ya, yang kalian registrasikan atau yang ada di TMK kalian kerjakan. Nah, oke, jadi sebenarnya emang untuk TMK, untuk akses website TMK tuh nggak terlalu ribet dan emang nggak terlalu banyak penjelasannya, karena ya untuk TMK ya cuman sekedar ngerjain tugas, nggak ada yang harus dilakukan kayak untuk terdaftar TMK di website TMK-nya. Jadi penentunya di bagian form tuton atau di bagian isi form kesediaan tuton di website e-learningnya. Oke, jadi kalau udah, nah bagaimana sih? Kan ini ada nilainya nih, ya kan? Oke, bagaimana perhitungan nilai akhir matkulnya kalau emang ikut TMK? Jadi nilai akhir matkulnya ini perhitungannya adalah 20% dari nilai akhir TMK, jadi tinggal dikali berapa. Dan dimana nilai akhir TMK ini adalah nilai rata-ratanya, ya kurang lebih berapa nih. Kemudian ditambah dengan 80% nilai UAS. Dan ingat, disclaimer, ini mungkin bisa berubah seiring waktu, karena waktu dulu itu kalau nggak salah 30-70 ya, atau mungkin berapa, tolong koreksi. Intinya bisa aja berubah, dan ini bisa kalian cek di katalog sistem penyelenggaraan, sesuaikan dengan periode atau tahun ajaran yang kalian sedang ikuti. Nah gitu, jadi untuk di file video ini di record ini masih tahun dari ajaran 2023-2024, dan ini untuk 2023 ganjil. Nah, untuk 2023 genap itu masih pakai yang 2023-2024 ya. Oke, tapi di sini nilai TMK ini akan masuk ke perhitungan ini dengan syarat. Yang pertama adalah nilai UAS minimal 30 alias 30% dari nilai maksimum UAS. Ya kan nilai maksimum UAS kan 100 nih. Berarti di bawahnya 30. Ya kalau emang di bawah 30, misalnya 2 berapa, ya nilai TMK itu nggak bakal kepake mau sebagus apapun. Nah, terus kemudian yang kedua adalah nilai UASnya ini nilai UAS ini lebih kecil daripada nilai akhir TMK kalau kepake. Karena apa? Kalau misalnya nilai UAS, jika nilai UAS lebih besar daripada nilai TMK, maka nilai akhir matkulnya ini yang dipakai nilai UASnya doang. Jadi kalau emang misalnya anggap aja nih, mungkin anggap aja lupa nih TMK nggak ikut, nggak usah panik, kalian fokus di UAS. Jadi kalau ibarat kata mungkin nggak maksimal atau mungkin kerjanya TMK cuman TMK 3 karena iya lupa saya ikut TMK baru nih buka nih. Nah artinya berarti TMK-nya nggak maksimal alias TMK-nya rendah nih. Nah kalian fokus ke persiapan UAS.
berharap nilai UASnya bagus. Nah, kalau kayak gitu ya nanti nilai akhir matkulnya mengikuti nilai UAS. Ya, yang dipastikan kalau emang nilai UASnya bagus, ya insya Allah nggak dapat nilai E ataupun D. Jadi nggak perlu ngulang tuh matkul tuh ya. Oke, kemudian info penting ya, ini nih. Sebenarnya ini ada di FAQ atau di panduannya sebenarnya. Nah, yang pertama adalah perhatikan jadwal kapan unduh soal atau unggah BJT. Jangan sampai kelewat. Karena apa? Kalau misalnya sampai kelewat terkait dengan mungkin unduh soal, ya nggak bisa unduh soal, itu ada hubungannya sama nomor 2. Nggak unduh soal, nggak bisa upload BJT. Ya. Nah, jadi jadwal ini kapan unduh soal sama unggah BJT ya kalau emang udah di luar jadwal itu ya otomatis udah nggak bakal bisa unduh soal ataupun unggah BJT. Ya, seperti itu. Kemudian file BJT bisa diunduh di website TMK ya atau mungkin untuk sumber luar, cuman disarankan ya kalau bisa unduh di website TMK ya why not gitu. Kemudian untuk yang keempat adalah tidak ada format penamaan khusus. Yang penting kalau misalnya upload BJT ya nggak salah unggah file, jadi nggak perlu repot yang namanya upload ulang. Yang kelima adalah upload file BJT-nya sesuai dengan panduan TMK-nya, yaitu adalah ukuran file BJT paling besar atau maksimal 2 MB dengan format file PDF. Ya, ingat wajib file PDF. Nah, Bang, misalnya kalau ternyata soal tugasnya kayak misalnya bikin PPT gimana nih? Nah, ya udah dari PPT di-convert atau di-convert ke PDF terus di-merge sama BJT-nya. Nanti tinggal di kompres kalau kegedean. Nah, tapi bisa juga mungkin kalian ngerjainnya kalian screenshot. Nah, screenshot gambar di Word kan. Nah, jadi masukin di Word nih. Ya kalau udah ya tinggal habis masukin di Word ya hasil Wordnya di save as jadi PDF. Nah, gitu. Jadi intinya harus PDF. Bagaimanapun caranya akalin. Jangan mau diakalin ya. Jadi harus ngakalin bagaimana supaya bisa kumpul PDF dan maksimal harus 2 MB. Kemudian yang keenam adalah pengumpulan BJT harus isi cover dan lembar jawaban ya, dan dimana pengerjaannya ini bisa ketik ataupun tulis tangan bebas. Kalau tulis tangan ya harus jelas ya. Nah, tuh baru kalau udah dikumpulkan karena takutnya kalau misalnya untuk nggak ada cover BJT alias cuma lembar jawaban, biasanya mungkin bisa jadi ada sanksi akademis kayak berupa nilai TMK-nya ya 0, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ikutin panduannya aja. Dan ingat, nilai TMK itu nggak bisa dilihat ya. Ingat, nilai TMK itu nggak bisa dilihat. Jadi kalau misalnya terkait dengan ini secara sistem aja. Kita nggak tahu nilai TMK berapa, nilai UAS pun juga nggak tahu. Intinya nanti terkalkulasi secara sistem ya. Itulah nanti jadi nilai air matkul. Tapi perkiraan untuk perhitungannya kurang lebih seperti ini sesuai dengan katalog sistem penyelenggaraan ya. Oke, nah ini contoh jadwal TMK dan di ini pada periode 2023 ganjil yang dimana ini sesuai kaldik ya atau kalender akademik, yang dimana jadwal TMK ini ada 3 ya. TMK 1 ini adalah 16 sampai 22, TMK 2 30 Oktober sampai 5 November dan TMK 3 13 sampai 19 November. Nah, kalian perhatikan nih, jadwal unduh soal sama jadwal unggah BJT itu nggak sama persis dengan jadwal TMK. Jadwal unduh soal itu terhitung berarti 6 hari ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ini biasanya dibukakan dari hari Senin ya. Dan ini ketika tank hari Senin tanggal 16 kalian bisa buka. Seperti itu ya. Jadi intinya buka ketika 00.00 dan tanggal 16 itu udah bisa dibuka, udah bisa diakses, udah bisa unduh soal. Nah, sampai tanggal 21. Jadi kalau udah 21 Oktober 2359 dan tiba-tiba tank jadi 00 tanggal 22 Oktober, otomatis kalian nggak bisa unduh soal ya. So be careful. Nah, jadwal unggahnya itu nggak persis sehari nggak persis juga sesuai dengan jadwal TMK-nya. Jadi
mundur 1 hari. Jadi kalau misalnya jadwal unduh soalnya tanggal 16, ya tanggal 16-nya nih misalnya kalian udah selesai ngerjain, ya bersabar. Besoknya baru bisa unggah. Nah, gitu. Jadi ada jeda sehari. Jadi tanggal 17 sampai tanggal 22, berarti hari Selasa sampai hari Minggu. Jadi jadwal unduh soal tuh hari Senin sampai Sabtu. Untuk jadwal unggahnya ini dari Selasa sampai Minggu. Nah, jadi sesuai dengan TMK 2-nya juga sama begitu untuk unduh soal, unggah BJT, dan untuk TMK 3 juga sama untuk unduh soal sama unggah BJT, polanya seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kalau dilihat dari sini berarti TMK tuh cuman 1 minggu doang pengerjaannya ya, atau 1 minggu per TMK-nya. Beda sama Tuton yang tiap sesi itu kurang lebih deadline-nya 2 minggu. Nah, tapi untuk yang perlu digarisbawahi bahwasannya untuk jadwal TMK ini seingat saya waktu itu pernah sempat 2 minggu waktu pas pas TM 2022 genap. Nah, kalau versi sekarang itu atau video ini di tag udah berubah ya, jadinya pakainya 2022 genap, itu berarti di sebelumnya itu adalah 2023.1 ya. Nah, tapi untuk apa sih namanya? Kalau sekarang kan 2023 ganjil, ini 2023.1 nih update-nya nih. Ya. Jadi tapi secara kalau ngikutin pakai sebutan yang dulu, yang 2023 ganjil ini sebutannya 2023.2. Jadi semester sebelumnya atau periode sebelumnya atau yang ada ini biasanya untuk jadwal TMK kalau misalnya kena libur hari raya. Kalau nggak salah tuh waktu itu pernah kena libur Idul Adha. Nah, biasanya TMK itu 2 minggu. Nah, jadi intinya tinggal sesuaikan aja dengan apa yang ada di website UT-nya. Dan biasanya untuk jadwal unduh soal dan unggah BJT ini nggak berbarengan, melainkan ada jeda 1 hari. Tuh. Dan seperti ini kurang lebih ya. Oke, so ya segitu aja yang saya bisa sampaikan terkait dengan informasi terkait dengan TMK. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan TMK, kalian bisa langsung saja di chat di kolom komentar ya. Dan mungkin kalau misalnya berkenan, mungkin bisa ada bantuan terkait dengan donasi di saweria.co ataupun scan barcode kirisnya yang kalian bisa cek di halaman depan channel YouTube saya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.